Suami Prarmanku ternyata Sultan. Bab 439. Untung saja hujan itu benar mereda saat azan maghrib berkumandang. Azam, Ki Hajar dan Humaira segera bersiap ke masjid untuk mendirikan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian bulanan yang digelar setiap awal bulan. Seperti biasa, Azam diminta mengisi ceramah malam ini. Selain berceramah, Azam kembali mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan seluruh warga. Dia juga meminta maaf untuk segala khilafan yang pernah dilakukan. Dan terakhir, dia mengatakan rencana kepulangannya lusa nanti. Mendengar Azam akan pulang, beberapa warga mulai terisak tak terima. Mereka benar-benar dibuat sedih karena akan kehilangan sosok yang mulai diidolakan tersebut. Nak Azam, tolong, tetaplah di sini. Kampung ini butuh sosok seperti Nak Azam. Iya, Nak Azam. Jangan tinggalkan kami dan tempat ini. Keberadaan Nak Azam sangat bermanfaat untuk warga sini. Nak Azam tahu, anak-anak kami begitu semangat mengaji setiap hari karena Nak Azam. Jangan biarkan mereka sedih dan berhenti menuntut ilmu agama. Tolonglah, Nak Azam. Para warga langsung mengerubungi Azam begitu pengajian itu selesai. Mereka mencoba membujuk Azam agar tak pergi. 2. Melihat kesedihan para warga, Azam juga tak tega sebenarnya. Tapi dia juga diambang dilema. Dia juga berat meninggalkan tempat itu tapi dia juga rindu untuk segera bertemu Abah. Dia rindu pesantren dan segala isinya. 3. Malam ini, Azam kesulitan untuk tidur. Kesedihan para warga tadi benar-benar membuatnya terus kepikiran. Lah berat untuk pergi. Dia mulai terbiasa tinggal di sana dengan segala keterbatasannya. Dia juga sudah mulai dekat dengan para warga. Sudah merasa seperti sanak saudara sendiri. Tapi untuk lebih lama tinggal di sana pun tidak mungkin. Kemarin-kemarin dia memiliki alasan karena kondisinya yang belum pulih. Tapi sekarang keadaannya sudah membaik. Dia benar-benar sudah sehat. Di tengah-tengah kebimbangannya, Azam menoleh pada Ki Hajar yang sudah terlelap. Hampir 2 bulan ini dia sudah terbiasa tidur berdua dengan lelaki sepuh tersebut. Lelaki yang akan selalu ingat jasa-jasanya sampai kapanpun. Karena berkat pertolongan Allah lewat tangan Ki Hajar, Azam selamat dari kejadian paling mencekam. Sehat-sehat ya, Ki. Panjang umur biar bisa menemani Humaira lebih lama. Aku janji, kalaupun Humaira tak menerima lamaran dariku, aku akan tetap berkunjung ke sini untuk menemui Aki. Orang tua keduaku, gumam Azam. Di kamarnya, Humaira sama gundahnya. Setelah Azam mengutarakan keinginan meminang dirinya hari itu, hati Humaira tak pernah baik-baik saja. Setiap hari, setiap waktu selalu mengalami pergolakan batin. Perang hati dan pikirannya tak pernah berhenti. Humaira juga ingin seperti wanita lain pada umumnya. Menikah, memiliki anak dan membangun sebuah keluarga kecil yang rukun dan harmonis. Tapi untuk meninggalkan Ki Hajar sendirian, dia tetap berat. Humaira memejamkan matanya sembari mengambil napas sedalam mungkin. Ia teringat tatapan Azam sore tadi saat menuntut jawaban dari dirinya. Tatapan itu sangat lekat dan penuh pengharapan. Humaira sendiri sampai nyaris terhipnotis. Ingin berkata ya, tapi bibirnya seolah sulit untuk terbuka. Maafkan aku, Mas Azam. Aku tak ingin cinta ini menahanmu, gumam Humaira. Hatinya juga sakit saat memendam perasaannya. Sambil menahan goresan di hati, Humaira tertidur dengan genangan air mata di kedua ujung pelupuknya. Hari ini, sejak pagi, warga-warga silih berganti berdatangan. Mereka mengirimkan apapun yang mereka miliki. Rambutan, manggis, pisang, sawo, dan sebagainya. Nak Azam, ini hasil kebun kami. Nak Azam bisa membawanya pulang, tutur para warga tersebut. Mereka memang berat melepas Azam, tapi mereka juga sadar tak memiliki hak untuk menahannya. Masya Allah, repot-repot sekali. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah dengan berkali-kali lipat banyaknya, timpal Azam begitu terharu. Amin.
Ini juga ada sedikit bekal untuk di perjalanan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengamati anak-anak kami mengaji. Seorang warga memberikan amplop pada Azam. Ingin Azam menolak karena ia mengajar mengaji ikhlas dan tak mengharapkan imbalan. Tapi di sisi lain, dia memang sedang memerlukannya agar tak terlalu merepotkan Ki Hajar dan Humaira. 4. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Yang pasti saya sangat berterima kasih atas kebaikan semuanya. Saya janji, suatu saat saya akan kembali berkunjung ke sini untuk bertemu semua orang di sini. Orang-orang yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri, tutur Azam dengan mata berkaca-kaca. Janji ya, Nak Azam, tuntut para warga tersebut. Azam mengangguk pasti. Pantang baginya untuk mengingkari janji yang sudah diucapkan. Hari ini, Azam pamit pada semua tempat yang biasa dikunjunginya. Padepokan silat yang baru beberapa hari ini dilakoninya. Pada anak-anak yang biasa diajarinya juga. Ustadz, jangan pergi. Kalau gak ada Ustadz, siapa yang akan meneruskan kisah-kisah perjuangan Nabi lainnya? Siapa yang akan ngajarin kami dengan telaten seperti Ustadz? Kami janji akan mengaji lebih giat lagi asal Ustadz jangan pergi, tutur anak-anak itu sendu. Mata Azam sendiri ikut berembun. Keceriaan anak-anak itu terlanjur mengisi hari-harinya. Maafkan Ustadz, ya, Ustadz harus pergi karena Ustadz juga punya keluarga. Tapi kalian harus janji, siapapun yang ngajarin kalian, kalian harus tetap bersemangat, timpal Azam. Tapi kamu maunya Ustadz Azam saja, balas mereka. Salah satu dari mereka mulai berlari dan memeluk Azam. Lalu yang lainnya menyusul dan mereka semua memeluk Azam sambil menangis. Membuat sore hari mereka terasa penuh kesedihan. Sore ini, Azam pulang dari musola dengan mata yang masih merah. Dia tersenyum saat melihat Ki Hajar sedang duduk di depan setelah pulang dari kebun. Sudah pulang, Ki? Sapanya. Iya, baru datang. Ini lagi mengeringkan keringat dulu, timpal Ki Hajar sambil menatap Azam. Bukan hanya Azam yang merasa sudah terbiasa tapi Ki Hajar juga merasakan hal yang sama. Dia terlanjur menyayangi Azam sebagai cucu sendiri. Apalagi dia memang tak memiliki cucu laki-laki. Aki masih belum percaya kalau besok Nak Azam akan pergi. Rumah ini pasti akan terasa sepi, imbuh Ki Hajar sendu. Saya juga sama, Ki. Belum percaya kalau besok akan meninggalkan tempat ini. Gak bisa lagi menemani Aki mencari kayu bakar, mencari ikan di sungai, atau memanen hasil kebun, timpal Azam. Tapi bagaimana lagi, waktunya saya untuk pulang sudah tiba karena keadaan saya sudah pulih. Saya gak ada alasan lagi untuk tinggal di sini. Khawatirnya malah menimbulkan fitnah, lanjut Azam. Ki Hajar manggut-manggut pelan. Dia juga paham hal itu. Hanya saja masih merasa berat untuk melepas. Di dalam rumah, Humaira diam-diam mendengarkan. Hatinya sungguh tak karuan memikirkan kepergian Azam esok hari. Paras tampan itu tak akan dilihatnya lagi. Suara merdunya saat mengaji tak akan didengarnya lagi. Dan cintanya, mungkin harus ikut pergi. Humaira, pikirkan baik-baik sebelum terlambat. Besok Azam pergi. Kesempatanmu akan hilang. Ingat, Ra, terkadang Allah sudah mendatangkan orang terbaik di hidup kita, tapi kita menyia-nyiakan. Jangan buat dirimu menyesal karena tak pernah lagi menemukan orang sebaik Azam. Katakan perasaanmu. Jujur padanya. Beri dia kepastian, tutur Ki Hajar panjang lebar saat sedang berdua saja dengan Humaira tadi. 5. Aki lebih ikhlas kamu ikut pergi dengan Azam dan memulai hidup yang lebih baik daripada terus-terusan di sini tapi nasibmu ke depannya entah seperti apa. Akan dengan siapa saat Aki pergi nanti. Tolong Humaira, Aki mohon. Terimalah pinangan Azam agar Aki lebih tenang. Selama ini Aki tak pernah meminta apapun padamu, lanjut Ki Hajar dengan bulir bening yang menggenang di mata tuannya. Tapi, Ki, Aki janji, ini permintaan pertama dan terakhir Aki. Aki gak akan minta apapun lagi. Demi dirimu, Ra.
Demi kebahagiaanmu. Karena hal itulah yang akan membuat Aki pergi dengan tenang dari dunia ini. Ki Hajar langsung menyela. Setelah itu ia beranjak pergi meninggalkan Humaira sendirian. Permintaan Ki Hajar itu terus saja terngiang-ngiang di telinganya. Sampai malam datang, dia benar-benar tak bisa tidur. Karena hanya dalam waktu hitungan jam, Azam akan pergi dari sana. Kalaupun kembali, entah kapan. Pagi menyapa. Setelah salat subuh, Azam sudah rapi dengan baju miliknya yang sudah dijahit Humaira hingga terlihat bagus kembali. Wajahnya tak ceria, seolah menyimpan beban besar di D4 danya. Ki Hajar juga sama murungnya. Wajah lelaki sepuh itu nampak sedikit memucat karena hampir tak tidur semalaman. Tak terkecuali Humaira. Dia beraktivitas di dapur dalam diam. Tangannya memang bergerak lihai tapi hatinya penuh kegundahan. Berdebar-debar tak karuan. Sarapan yang banyak. Karena perjalanan nanti jauh dan menguras tenaga. Jangan lupa bawa air minum untuk bekal di perjalanan. Bekal nasi juga untuk jaga-jaga lapar lagi, tutur Ki Hajar dengan tenggorokan tercekat. Azam memang berencana pergi saat matahari mulai terlihat. Saat hari mulai terang. Sayangnya, jangankan bisa sarapan banyak. Setiap suapan nasi yang masuk ke mulutnya pun terasa butiran kerikil yang sulit sekali untuk ditelan. Hati Azam dipenuhi kesesakan. Karena dia akan pergi tanpa kejelasan dari Humaira. Perlahan-lahan, matahari mulai muncul. Semburat kekuningan memancar membuat seluruh alam perlahan terang. Di depan, Azam berdiri sambil menggendong tas ransel pemberian salah satu warga. Tas itu berisi air minum dan bekal makanan selama di perjalanan. Dengan mulut yang terasa berat, ia pamit pada Ki Hajar. Azam memelfek laki-laki paruh baya itu dengan erat. Dengan tangis yang perlahan-lahan turun diterpa kesedihan karena perpisahan. Terima kasih banyak untuk semuanya, Ki. Saya berhutang banyak pada Aki. Bukan hanya kebaikan tapi juga nyawa, tutur Azam dengan suara bergetar. Tidak ada hutang apapun. Semua yang Aki lakukan ikhlas. Karena bagi Aki, kamu adalah cucu Aki. Sama seperti Humaira, timpal Ki Hajar. Matanya sama-sama basah. Azam mau pamit. Panggil Ki Hajar dengan suara lantang. Humaira muncul dengan langkah lesu dari dapur. Wajahnya menunduk, menyembunyikan air mata yang sejak tadi sudah berjatuhan. Dia berdiri di hadapan Azam tanpa berani mengangkat kepalanya. 6. Aku pamit ya, Ra. Terima kasih untuk semuanya. Maaf karena dalam waktu 2 bulan ini sudah banyak sekali merepotkanmu. Jaga diri baik-baik, tukas Azam dengan hati yang teriris perih. Keinginannya untuk pulang tanpa tangan kosong ternyata hanya sebatas impian semata. Humaira semakin terisak. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat karena tak tahan dengan rasa sakit yang mengoyak hatinya. Ia tak ingin kehilangan Azam. Ia mencintai lelaki itu, tapi mulutnya terasa begitu berat untuk bersuara. Nak Azam, hari sudah terang. Berangkatlah, agar tak keburu panas di jalan, tutur Ki Hajar. La menatap Humaira dengan kecewa. Karena sampai detik-detik kepergian Azam, cucunya itu masih bungkam tentang perasaannya. Azam menghela napas panjang lalu mengangguk lesu. Baik, Ki. Saya berangkat ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Hajar menyahut dengan suara gemetar. Azam sempat menatap seluruh rumah panggung yang sudah 2 bulan ini dia tempati. Menatap sekeliling yang dipenuhi dengan kenangan. Dengan berat, kakinya mulai melangkah. Mas Azam. Seruan Humaira membuat langkah Azam terhenti. Dia menoleh, menatap Humaira yang bercucuran air mata. Wajah cantiknya nampak sembab dengan hidung memerah. Jangan pergi. Jangan tinggalkan kami, lanjut Humaira dengan suara parau. Azam tersenyum getir. Aku tak memiliki alasan lagi untuk tinggal di sini. Lalu apa aku gak bisa dijadikan alasan untuk menunda kepergianmu? Tanya Humaira. Malu, tapi dia tak memiliki pilihan. Tentu saja. Andai apa yang aku rasakan dirasakan juga olehmu,
aku pasti tak akan buru-buru pergi. Andai kamu menerima lamaran dariku, aku pasti akan menunda kepulanganku, jawab Azam lantang. Kalau begitu, tetaplah di sini. Aku bersedia menjadi istrimu, beber Humaira memberanikan diri. Mengubur rasa malu yang mati-matian ditahannya. Azam sempat tertegun. Tercengang dengan apa yang dikatakan Humaira. Apa aku tidak salah dengar? Tolong katakan sekali lagi. Pinta Azam untuk meyakinkan diri sendiri. Aku mau menikah denganmu. Ulang Humaira lebih lantang. Azam langsung mengulum senyum. Hatinya bersorak dan berbunga-bunga. Dia sungguh dibuat bahagia dengan penuturan itu. Dengan senyum yang semakin merekah, Azam melangkah lagi. Dia melepaskan tas ranselnya lalu meletakkannya di atas dipan. Aku hanya akan pulang dengan membawa pengantinku, tutur Azam tanpa bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Akhirnya cintanya kini berbalas. Ki Hajar ikut tersenyum bahagia. Dia juga merasa lega karena Humaira akhirnya mau menerima Azam. Tak, 7. Ada lagi beban berat di hatinya andai pun harus pergi meninggalkan dunia. Sedangkan Humaira langsung menunduk malu-malu. Tangis yang tadi bercucuran karena kesedihan akhirnya berganti kebahagiaan dan kelegaan. Rasa yang selama ini dipendamnya akhirnya terungkapkan. Jadi, kapan kita akan menikah? Tanya. Azam antusias. Dia tak bisa lagi menahan. Ingin segera bersatu dengan wanita pujaan. Kenapa tidak hari ini saja? Buat apa ditunda-tunda? Kalian bisa menikah secara agama dulu. Yang penting sah. Tutur Ki Hajar yang ternyata lebih antusias. Lelaki sepuh itu seolah tak ingin menunda meski untuk 1 hari pun. Sedangkan Humaira hanya bisa membulatkan mata. Tak percaya kalau pernikahan itu sudah ada di depan mata. 8. Kesedihan karena perpisahan telah berganti menjadi kebahagiaan dan kelegaan. Meski setelah mengungkapkan kejujuran hatinya, Humaira nampak malu-malu dan salah tingkah. Apalagi saat Azam dan Ki Hajar membahas tentang pernikahan yang ingin dilaksanakan dengan segera. Azam juga masih sering senyum-senyum sendiri. Diam-diam mencuri pandang pada Humaira yang selalu menunduk. Menyembunyikan semburat kemerahan di pipinya. Tak heran, karena momen itu adalah momen pertama untuk Humaira setelah berkali-kali menolak lamaran yang datang. Kali ini dia memilih untuk melabuhkan hatinya pada lelaki yang memang sudah mencuri perhatiannya sejak awal. Apalagi usia Humaira sudah sangat matang. Loh, Nak Azam belum berangkat. Ini sudah terang loh, tanya salah satu warga yang lewat hendak ke kebun. Gak jadi pulang hari ini. Ditunda, jawab Ki Hajar mewakili. Wah, beneran, Ki? Sampai kapan? Orang itu menanggapi dengan mata berbinar. Ki Hajar tak berani menjawab. Dia menatap Azam sebagai kode untuk menjawab langsung. Nanti dikabarkan lagi. Karena sekarang ada hal yang lebih penting untuk diumumkan, timpal Azam mengulum senyum. Ujung matanya melirik Humaira dengan jantung berdebar. Kabar apa, Nak Azam? Hal apa yang membuat Nak Azam menunda kepulangan? Orang itu bertanya lagi penasaran. Karena saya ingin menikahi Humaira dulu, jawab Azam sejujurnya. Tak ingin menutupi apapun. Nak Azam dan Humaira mau menikah. Wah, ini berita bagus. Warga sini harus tahu kabar ini, pekik lelaki paruh baya itu. Jadi kapan nikahnya? Biar saya bantu umumkan pada warga yang lain, lanjut orang itu tak sabaran. Azam menatap Ki Hajar, membiarkan laki-laki sepuh itu untuk menentukan waktu pastinya. Besok, Kang. Jam 9 pagi di masjid, jawab Ki Hajar setelah sempat berpikir dulu sebelumnya. Baik kalau gitu, Ki. Saya bantu umumkan ya. Lelaki paruh baya itu berbalik. Mengganti arah untuk ke kebun dan memilih pulang lagi untuk mengumumkan berita penting bagi warga kampung. Ibu-ibu, bapak-bapak, Nak Azam dan Humaira akan menikah. Meski langkahnya sudah menjauh, tapi teriakan pria tadi masih sayup-sayup terdengar oleh Azam. Membuat ia kembali merasa malu-malu dan grogi.
Apalagi Humaira. Dia sampai tak berani mengangkat kepala karena yakin kedua pipinya terus memerah seperti kepiting rebus. Ayo, masuk lagi. Kita mulai persiapkan pernikahan untuk besok. Ajak Ki Hajar pada Azam dan Humaira yang masih berdiri di halaman. Berarti jadinya besok ya, Ki, bukan sekarang? Tanya Azam. 9. Ki Hajar terkekeh pelan mendengar Azam yang ternyata sudah tidak sabar. Humaira juga menahan senyum dengan hati berdebar-debar. Iya, besok saja jadinya. Biar gak terlalu terburu-buru, jawab Ki Hajar. Azam mengangguk mengerti. Tak masalah untuknya menunda 1 hari. Meski sejujurnya inginnya detik itu juga. Agar bisa buru-buru membawa Humaira pulang ke kotanya. Untuk menemui Abah juga Bu Nyai yang entah seperti apa kabarnya. Ayo ikut Aki untuk menemui beberapa perangkat kampung ini. Meski nikah siri, tapi tetap harus diketahui banyak pihak bukan? Ajak Ki Hajar. Humaira, bukankah kamu juga harus berangkat ngajar? Jangan lupa liburkan murid-muridmu besok karena kamu akan menikah, lanjut Ki Hajar mengingatkan. Iya, Ki. Humaira mengangguk mengerti. Awalnya masih merasa tercengang sampai lupa kalau dia harus pergi mengajar. Aki juga mau sekalian ke padepokan. Mengumumkan kabar ini, timpal Ki Hajar antusias. Meskipun sebatas nikah agama tapi Ki Hajar menginginkan semua warga tahu tentang kabar bahagia tersebut. Semakin siang, kabar pernikahan itu semakin menyebar dari mulut ke mulut. Pada ibu-ibu yang sedang bertani di sawah, pada bapak-bapak yang sedang mencangkul di kebun, juga pada para warga yang sedang beraktivitas di rumahnya masing-masing. Semua warga ikut berbahagia. Mereka ikut mendukung bersatunya Azam dan Humaira yang menurut mereka memang cocok dan serasi. Baik dari segi wajah juga akhlak. Ki, besok Aira pakai baju apa ya? Tanya Humaira kebingungan setelah membongkar isi lemari. Pakai saja yang ada, jawab Ki Hajar. Wajahnya nampak lelah karena belum lama pulang berkeliling. Tapi kelelahan itu tetap tergantikan dengan pancaran kebahagiaan. Sebentar, Ki Hajar tiba-tiba bangun dari duduknya dan berjalan cepat memasuki kamarnya. Membuka lemari kayu yang kacanya sudah sangat kusam hingga tak bisa lagi dipakai bercermin. Dari dalam lemari tersebut, dia mengambil sebuah kotak kayu menyerupai peti kecil lalu membawanya ke ruangan depan di mana Humaira masih menunggu. Apa itu, Ki? Tanya Humaira. Ki Hajar tak buru-buru menjawab. Dia memilih membuka kotak tersebut dan mengeluarkan isinya. Humaira sempat tertegun menatap benda tersebut. Kebaya. Ki Hajar mengangguk membenarkan. Ini kebaya bekas istri Aki dulu, waktu kami menikah, ungkapnya. Dulu, saat Nini masih ada, dia seringkali mencuci baju kebaya ini. Dia juga sempat berkali-kali memakainya lagi. Katanya sih untuk mengenang masa-masa indah kami. Tapi setelah Nini meninggal, kebaya itu hanya tersimpan di lemari. Masih untung tak dimakan rayap karena petinya memang Aki kasih ramuan khusus agar rayap tak berani mendekat, lanjutnya menjabarkan. Kebayanya masih bagus, Ki. Hanya warnanya saja yang sudah tidak terlalu cerah, tutur Humaira. Besok Aira pakai boleh? Tentu saja boleh. Cucilah dulu mumpung masih panas. Titah Ki Hajar. 10. Humaira mengangguk antusias. Ia lalu membawa kebaya itu ke belakang dan mencucinya sebentar. Hanya untuk menghilangkan bau kayu yang menempel di bajunya. Juga agar warnanya sedikit cerah. Tak ada persiapan pernikahan pada umumnya seperti masak-masak, merias rumah, atau membuat tenda dan pelaminan. Semuanya serba sederhana dan dadakan. Azam sebagai calon mempelai laki-laki juga masih ke kebun, membantu Ki Hajar memanen jagung. Keduanya pulang sedikit sore setelah langsung menjual jagung tersebut ke pengepul. Ra, ini Alki dapat uang hasil menjual jagung. Buatlah sedikit suguhan untuk besok. Kasihan warga yang hadir kalau gak ada suguhan apapun. Ki Hajar memberikan 1 lembar merah uang pada Humaira. Iya, Ki. Humaira menurut. Dia melangkah untuk pergi ke warung dan membeli bahan makanan.
Sedangkan Azam langsung pergi ke musola untuk mengajari anak-anak mengaji setelah sempat meredakan lelah sepulang dari kebun. Hari-hari yang mereka jalani masih sama seperti hari lainnya. Hanya saja kini hati keduanya diiringi debaran yang tak biasa. Dibarengi wajah yang senantiasa tersenyum mengingat hari bahagia yang akan segera datang menjelang. Malam harinya, Azam dibuat kesulitan untuk tidur. Hari itu, hari yang seharusnya sudah berkumpul kembali bersama Abah dan Bu Nyai, dipilih Azam untuk menundanya demi menghalalkan dulu Humaira. Dan besok, keduanya akan segera terikat janji pernikahan. Di kamarnya, Humaira juga sama. Debaran hebat di D4 danya membuat ia hanya berguling ke kanan dan ke kiri, mencari posisi tidur yang nyaman. Dia benar-benar tak menyangka kalau malam ini adalah malam terakhir dirinya sebagai lajang. Pagi-pagi sekali, Humaira sudah bangun. Dia mendirikan salat tahajud dan berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran untuk acara hari itu. Dia juga berdoa agar pilihannya tepat dan membawanya menuju kebaikan. Meski sebagai calon pengantin wanita, tapi Humaira langsung sibuk di dapur setelah mendirikan salat subuh. Dia menanak nasi cukup banyak di dandang besar. Lalu memasak beberapa lauk seperti ayam yang kemarin sore dipotong Ki Hajar. Membuat sayur sop dan terakhir menggoreng tempe juga kerupuk. Ra, cepat bersiap, sudah mau jam 9. Titah Ki Hajar. Iya, Ki. Humaira mengusap peluh di dahi karena lelah memasak dan panas dari tungku api. Beruntung semua makanan itu sudah siap. Itu pun karena tadi dibantu Azam. Sembari menunggu Humaira bersiap, Ki Hajar dan Azam mengantarkan makanan tadi ke masjid. Meski acaranya sederhana, tapi setidaknya ada suguhan untuk warga yang datang. Juga sebagai bentuk syukuran. Sekembalinya dari masjid, ternyata Humaira sudah siap. Mengenakan kebaya gading yang sedikit membentuk lekuk di tubuhnya juga riasan make up sederhana dan sebisanya tapi tetap membuat gadis itu terlihat cantik dan nampak pangling. Apalagi polesan lipstik di bibir yang biasanya alami. Nak Azam, buruan. 11. Suara Ki Hajar membuat Azam yang sedang menatap Humaira menjadi salah tingkah. Ia menggaruk tengkuknya sembari tersenyum kikuk lalu mengangguk. Berjalan cepat menuju kamar mandi dan mengguyur badannya buru-buru. Setelah itu ia bersiap mengenakan baju kemeja putih milik Ki Hajar. Untung muat di badannya meski sedikit kekecilan dan hampir ketat. Gak apa-apa. Acaranya sebentar ini. Tutur Ki Hajar pada Azam yang terlihat kurang nyaman dengan bajunya. Padahal dalam pandangan Humaira, calon suaminya itu nampak gagah dengan baju yang ngepas di badan itu. Semakin memperlihatkan bahunya yang kokoh dengan punggung yang lebar. Jam 9 tepat, mereka baru keluar dari rumah. Berjalan bertiga dengan kebisuan. Azam grogi dan terus menghafalkan ijab kabul, sedangkan Humaira tegang karena akan segera melepas masa lajang. Sementara Ki Hajar, bahagia sekaligus terharu karena cucu yang selama ini dijaganya akan segera menikah. Segala bentuk tanggung jawab yang semula dipikul olehnya akan berpindah pada suaminya. Sampai di masjid, ternyata para warga sudah berdatangan. Mereka tutur antusias untuk menyaksikan pernikahan Azam dan Humaira. Hebatnya lagi, mereka datang tidak dengan tangan kosong, tapi membawa makanan semampu mereka. Ada yang membawa pisang kukus, kue bolu, sampai buah-buahan. Mereka bilang, acara Azam berarti acara seluruh warga. Dan mereka dengan senang hati melakukannya. Melihat hal itu, Azam sungguh terenyuh. Kekeluargaan di kampung tersebut tak bisa diragukan lagi. Dan itu yang membuat Azam berjanji pada dirinya sendiri untuk kembali ke sana dan membawa sedikit perubahan. Semampunya, tetua di kampung tersebut sudah datang. Azam dan Humaira pun diminta untuk segera memasuki masjid. Diikuti Ki Hajar di belakangnya. Dengan jantung berdebar, sepasang calon pengantin itu duduk bersisian. Para warga juga ikut memasuki masjid dan duduk berjejer. Bersiap menyaksikan acara sakral yang akan segera dimulai. Sudah siap? Tanya tetua kampung yang akan menikahkan Humaira dan Azam. Keduanya mengangguk.
Lalu Azam diminta menjabat tangan orang yang sudah ditunjuk sebagai wali hakim dari Humaira. Saya terima nikahnya Humaira binti Fulan dengan mas kawin uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. Dengan lantang dan hanya butuh satu tarikan napas, Azam berhasil mengucapkan ijab qabul tersebut. Alhamdulillah sah. Lantunan hamdalah dan syukur langsung mengalun dari seluruh warga yang hadir. Terutama Ki Hajar yang langsung menangis karena haru. Lelaki sepuh itu tak bisa membendung tangisnya. Karena cucu yang sejak kecil selalu diasuhnya kini sudah memiliki pendamping yang lebih berhak dalam hal apapun. Meski berat, tapi Ki Hajar sudah siap andai esok atau lusa Humaira dibawa Azam ke kota menantunya tersebut. Dia juga sudah siap hidup seorang diri asal masa depan cucunya lebih baik. 12. Azam sendiri langsung menarik napas lega. Sembari tersenyum, dia berkali-kali melantunkan hamdalah di hatinya. Dia juga terus memohon pada pemilik kehidupan agar pernikahannya kali ini tetap terjaga hingga akhir hayat. Di sisinya, Humaira menunduk dengan perasaan bahagia yang membuncah. Ungkapan kebahagiaan itu dilampiaskannya lewat tangisan dalam diam. Alhamdulillah, mulai hari ini, Nak Azam dan Humaira sudah sah sebagai suami istri di mata agama, tutur tetua tersebut. Azam dan Humaira mengangguk. Setelah mendengarkan sedikit wejangan, acara pun berakhir. Ki Hajar yang duduk bersebelahan dengan Humaira langsung menyalami cucunya itu. Mengucapkan selamat dengan suara bergetar. Jadilah istri yang baik, yang senantiasa menurut pada setiap perkataan suami. Tunduk patuh dan tak pernah membangkang. Sekarang, dialah surgamu. Orang yang senantiasa harus dipinta ridhonya setiap hari, tutur Ki Hajar. Humaira mengangguk sambil menangis tergugu di pelukan Ki Hajar. Lelaki sepuh yang seumur hidupnya telah menjaga dirinya. Sudah, jangan menangis. Ini hari bahagia untukmu. Ki Hajar melerai pelfkan lalu mengusap air mata di pipi Humaira. Setelah itu ia berpindah pada Azam. Tolong jaga Humaira dengan baik. Aki tahu dia bukan manusia sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki. Didik dia dengan lemah lembut dan cara terbaik menurut agama. Bimbing dia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jangan pernah lukai hatinya. Karena sejak hari ini, kebahagiaannya ada di tanganmu, pinta Ki Hajar dengan air mata berlinang. Tentu saja, Ki. Saya janji, timpal Azam cepat. Aki percaya. Mereka pun berpelfkan sebentar. Sama-sama dengan mata yang basah. Bukan hanya Ki Hajar yang mengucapkan selamat, tapi seluruh warga yang hadir bergantian mengucapkan selamat. Dengan sabar, mereka menunggu giliran untuk menyalami sepasang pengantin baru tersebut. Setelah selesai bersalaman, mereka semua bersama-sama menikmati hidangan seadanya. Meski tak cukup, tapi mereka tak mempermasalahkannya. Apalagi masih banyak hidangan lain yang dibawa para warga. Kebahagiaan itu bukan hanya terpancar dari Humaira dan Azam tapi di seluruh warga. Kenapa gak makan? Tanya Azam pada Humaira. Humaira menggeleng kecil. Gak lapar. Azam mengulum senyum. Padahal sejak pagi belum makan loh. Aku tahu. Saking sibuknya sampai gak keburu makan. Humaira hanya menunduk tanpa memberi tanggapan. Rasa bahagia yang dirasakan memang membuat rasa lapar tersamarkan. Aku suap iya. Buka mulutnya. Kata Azam. 13. Humaira kembali menggeleng. Malu meskipun mereka sudah halal. Nanti saja, aku bisa makan sendiri, tolaknya halus. Sekarang saja. Dinanti-nanti takutnya malah pingsan. Atau, sengaja ya biar bisa digendong, kelakar Azam. Ih, gak gitu. Bibir Humaira mengerucut maju. Ya sudah, makan kalau gitu. Ini sudah siang loh, bujuk Azam. Meski masih malu dan canggung, Humaira akhirnya membuka mulutnya. Menerima suapan dari Azam sambil menahan debaran hebat di D4-danya. Sekali, dua kali, hingga berkali-kali dan isi dalam piring Azam habis. Katanya gak lapar. Tapi kok habis? Canda Azam menahan senyum. Terpaksa.
Humaira menyahut singkat. Terpaksa atau karena makan dari tangan orang lain memang lebih enak. Sahut Azam semakin mencandai istrinya itu. Suka sekali melihat kedua pipi sang istri yang sebentar-sebentar merah. Humaira tak menjawab. Dia memilih untuk mengerucutkan bibir sebagai tanggapan. Membuat Azam kian gemas melihatnya. Selesai makan-makan, para warga mulai membubarkan diri. Suasana masjid pun mulai lengang. Humaira, pulanglah lebih dulu. Aki sama Azam mau membereskan wadah-wadah dulu, titah Ki Hajar. Padahal di sana masih ada beberapa warga yang sedang bersih-bersih. Humaira melirik Azam sekilas lalu mengangguk patuh. Aku pulang duluan, kata Humaira pada Azam. Azam mengangguk. Hati-hati. Dia terus menatap punggung Humaira yang menjauh. Ayo, Ki. Mana saja yang harus dibereskan? Azam bersiap bangun dari duduknya. Duduklah dulu. Titah Ki Hajar yang juga masih duduk. Wajah lelaki itu nampak gundah. Azam menurut. Dia duduk tepat di samping Ki Hajar. Ada yang ingin Aki sampaikan, tutur lelaki sepuh itu membuka suara. Sudah sangat lama Aki menyimpannya. Dan Aki merasa sudah saatnya Aki mengatakan yang sebenarnya, lanjutnya menuturkan. Kening Azam berkerut. Ia semakin menajamkan pendengaran dan menyimak semakin fokus. Ia yakin apa yang ingin disampaikan Ki Hajar adalah hal yang sangat penting. Aki ingin mengatakan kalau sebenarnya Humaira itu bukan cucu Aki, ungkap Ki Hajar setelah sempat terdiam sejenak seolah mencari keberanian. 14. Kening Azam semakin berlipat-lipat. Kenyataan yang didengarnya membuat ia cukup terkejut. Humaira bukan cucu Aki. Ulang Azam untuk memastikan. Ki Hajar mengangguk lemah. Bukan cucu kandung. Lalu, di mana keluarga Humaira? Tanya Azam penasaran. Ki Hajar menggeleng. Aki gak tahu. Setelahnya ia terdiam. Mencoba mengingat kembali kepingan kejadian yang sudah sangat lampau. Azam juga belum berkomentar lagi. Ia masih belum mampu mencerna semuanya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, tahun pastinya Aki lupa, tapi Aki masih ingat betul kejadiannya. Ki Hajar memulai cerita, matanya menerawang seolah membayangkan kembali suasana kala itu. Sebuah motor bebek tua didorong Ki Hajar yang saat itu usianya belum sampai setengah abad. Di belakangnya, seorang wanita yang usianya tak jauh darinya mengikuti, mengusap keringat yang mengucur di dahi. Bengkelnya masih jauh gak ya, Kang? Tanya wanita yang merupakan istri Ki Hajar. Semoga saja di depan ada. Mana sudah mulai malam, jawab Ki Hajar resah. Dia juga tak tega membiarkan istrinya terus mengikuti dirinya yang sedang mendorong motor karena tiba-tiba mogok. Namun, bukannya menemukan bengkel motor, sepasang suami istri itu malah menjumpai sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang bertengkar. Tapi dia anakmu, kamu harus bertanggung jawab. Aku sudah suruh Bu geverkan. Kenapa kamu gak nurut? Aku gak mau M4T. Kamu pikir mengigurkan kandungan itu gak ada resikonya? Enak di kamu rugi di aku. Ya sudah, itu resikomu juga. Karena aku gak akan pernah mengakui anak itu. Apalagi aku baru saja interview di perusahaan besar. Yang pasti aku gak mau mengorbankan masa depanku demi B4Y itu. Lalu masa depanku. Aku juga gak mau. Aku malu punya anak H4 RAM. Ya sudah, terserah kamu kalau gitu. Mau diapakan juga terserah. Mau disimpan di panti asuhan kek, mau dibuang ke tempat sampah kek. Aku gak peduli. Oke. Kalau kamu gak peduli, aku buang saja B4Y ini ke sungai. M4T sekalian. Bodoh amat. Apa peduliku? Oh, kamu nantangin ya? Kamu pikir aku cuma menggertak saja? Wanita yang sedang dilanda emosi itu mengulurkan tangannya ke atas jembatan yang di bawahnya sungai dengan air mengalir deras. Sedangkan si laki-laki nampak acuh dan tak peduli. Kakinya malah melangkah. 15. Hendak beranjak pergi dari sana. Sekali kamu melangkah, B4Y ini aku lempar. Ancam wanita tersebut.
Lempar saja. Timpal si laki-laki tanpa menoleh. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Laki-laki tadi tetap melanjutkan langkahnya. Acuh. Santai dan tanpa beban. Jangan. Yang buru-buru mencegah justru Ki Hajar yang sedari tadi terus memperhatikan bersama istrinya. B4Y itu gak salah apa-apa. Dia adalah amanah dari Allah yang paling berharga, lanjut Ki Hajar mengingatkan. Tapi aku tidak menginginkan B4Y ini. Ayahnya juga. Lalu untuk apa B4Y ini hidup? Timpal wanita muda yang masih memegang bayi merahnya. Jangan bertindak bodoh. Tidak semua orang diberi kesempatan memiliki an 4K. Jadi tolong jaga baik-baik. Dia juga berhak untuk hidup, bujuk Ki Hajar. Tapi aku gak bisa. Aku gak sanggup membayangkan masa depanku nanti akan seperti apa dengan keberadaan anak H4 Ram ini. Kuku wanita tersebut seolah mata hatinya sebagai seorang ibu telah mati. Tidak ada anak H4 Ram. Semua anak terlahir suci. Seperti kertas putih yang bersih tanpa noda, timpal Ki Hajar. Tapi gak semua orang berpikir seperti itu. Aku gak mau menanggung malu dan mengorbankan masa depanku, sumut wanita itu tanpa ingin mundur dari niatnya. Kalau begitu, berikan anak itu pada kami. Biar kami yang akan merawatnya. Istri Ki Hajar yang sejak tadi diam, ikut angkat suara. Sebagai pejuang garis 2 yang merasa mustahil bisa berbadan 2 di usianya saat itu, hatinya sungguh terisi pilu melihat seorang ibu yang ternyata tak menginginkan anaknya. Padahal dirinya melakukan berbagai cara agar bisa memiliki keturunan. Benarkah itu? Ibu sama bapak mau merawat anak ini. Ibu Mafda yang kehilangan akal itu melangkah mendekat ke arah Ki Hajar dan istrinya. Iya, kebetulan kami tidak memiliki anak, jawab Ki Hajar tanpa keraguan. Kalau begitu, ambillah ini. Bawa anak ini sejauh mungkin. Jangan pernah biarkan kami bertemu lagi untuk mengurangi rasa bersalahku. Wanita itu menyerahkan B4Y yang terbungkus selimut pink pada tangan istri Ki Hajar. Istri Ki Hajar menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Kelucuan B4Y merah dalam pangkuannya membuat dia langsung jatuh cinta. Terima kasih atas bantuannya. Dan tolong simpan rahasia ini sampai kapanpun. Jangan biarkan anak ini mengetahui semuanya. Pinta wanita itu. Ada genangan air mata di pelupuknya meski tak sampai jatuh karena buru-buru diusapnya. Siapa mamamu? Tanya Ki Hajar. 16. Lebih baik gak pernah menyebutkan nama. Dan semoga ini pertemuan pertama dan terakhir kita, timpal wanita tersebut. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukannya. Aku tidak pantas disebut seorang ibu. Tapi doaku semoga kamu selalu dilimpahi kebahagiaan. Sebelum benar-benar pergi, wanita itu sempat mengecup B4Y-nya sekilas. La juga sempat mengusap pipi kemerahan sang B4Y. Saat itu, gelang wanita tersebut, tanpa sengaja tersangkut jaket rajut yang dipakai bayi tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuturnya pada Ki Hajar dan istri. Setelah itu, ia melangkah pergi menuju mobilnya yang terparkir tak jauh darinya. Lalu tak lama kemudian, kendaraan roda 4 itu melaju seiring deru mesinnya. Meninggalkan sang B4Y bersama 2 orang yang sama sekali tak dikenalnya. Akhirnya Allah mengabulkan doa kita, Kang. Tutur istri Ki Hajar dengan mata berbinar. Iya, karena amanah Allah itu tak melulu dititipkan langsung di R4 him kita, balas Ki Hajar. Malam itu, kehidupan suami istri yang biasanya sunyi sepi tanpa suara anak-anak mulai berubah. Kehidupan mereka lebih berwarna dan bahagia dengan kehadiran B4Y tersebut. Bayi itu adalah Humaira. Sejak saat itu, dia Aki anggap sebagai cucu sendiri. Pengisi hari-hari Aki dan istri. Bahkan pelipur lara saat akhirnya istri Aki pergi dari dunia ini, tutur Ki Hajar mengakhirinya ceritanya sambil menyeka ujung matanya yang berair. Jadi, Aki tidak tahu siapa nama orang tua Humaira. Tanya Azam setelah menyimak cerita. Ki Hajar menjawab dengan gelengan kepala.
Apa Aki belum pernah ketemu dengan mereka lagi? Azam kembali bertanya penasaran. Belum. Karena tak lama setelah itu, Aki dan istri memutuskan untuk membawa B4Y itu pergi sejauh mungkin. Dan tempat ini menjadi pilihan Aki dan istri, jawab Ki Hajar. Aki minta maaf. Seharusnya Aki bicarakan ini sebelum Nak Azam menikahi Humaira, tutur Ki Hajar tak enak hati. Gak apa-apa, Ki. Karena apapun dan bagaimanapun masa lalu Humaira, saya tetap menerimanya, jawab Azam penuh keyakinan. Azam tak ingin kejadian bersama Alicia dulu terulang lagi. Hubungan keduanya tak berhasil karena masa lalu Alicia. Dan kini Azam bertekad untuk tak terpengaruh apapun. Apalagi masa lalu yang sama sekali bukan keinginan Humaira sendiri. Pulanglah. Humaira pasti sudah menunggumu. Titah Ki Hajar. Satu lagi, jangan katakan apapun padanya. Azam mengangguk mengerti. Dia lalu beranjak dari duduknya dan berjalan dengan kepala berisi potongan demi potongan cerita Ki Hajar tadi. Sebagai lelaki yang mendamba seorang anak, Azam juga tak habis pikir pada orang tua kandung Humaira. Kenapa ada orang tua setega itu di dunia ini? Padahal hewan saja sangat menyayangi anak-anaknya. Andai Humaira tahu kalau dia tidak diinginkan orang tuanya, pasti betapa hancur hatinya. Batin Azam. Seperti pesan Ki Hajar tadi, Azam juga akan menyimpan rahasia itu rapat-rapat. 17. Mas, sudah pulang. Aki mana? Saking larut dalam lamunan, Azam sampai tak sadar kalau dia sudah tiba di depan rumah. Dia langsung tersenyum pada Humaira yang duduk di depan sendirian. Sudah berganti pakaian dengan baju rumahan. Aki masih di masjid. Aku disuruh pulang lebih dulu, biar kamu gak sendirian, timpal Azam penuh senyuman. Humaira mengulum senyum. Pipinya kembali merona ditatap Azam dari arah yang begitu dekat. Aku buatkan kopi ya, tawar Humaira. Boleh. Soalnya lumayan sepet ini mata. Maklum, sejak semalam sudah tegang banget jadi susah tidur, beber. Azam. Humaira menahan senyum. Jangankan Azam, dirinya pun sama. Aku bikinkan dulu. Humaira segera beranjak dari dipan. Ra, seru Azam dan Humaira langsung menoleh. Jangan terlalu manis karena yang bikinnya aja udah manis. Nanti aku diabetes, canda Azam. Humaira tersenyum malu-malu lalu buru-buru melangkah menuju dapur dengan hati berbunga-bunga. Jika mendengar gombalan lelaki lain ia merasa geli kadang jijik, tapi mendapat gombalan dari sang suami, jantungnya justru berdebar-debar. Hatinya langsung terasa bermekaran. Ini kopinya. Hati-hati panas. Humaira meletakkan secangkir kopi tersebut di dekat Azam. Aroma kopi hitam itu begitu menguar wangi. Makasih, kata Azam pendek. Humaira hanya membalasnya dengan anggukan. Soal mahar yang aku kasih, aku minta maaf. Semua itu semata-mata karena serba keterbatasanku di sini. Tapi kalau nanti kita pulang ke kota, aku janji akan menggantinya dengan yang lebih layak, tutur Azam. Sebagai lelaki mapan dan berpendidikan, tentu ia paham kalau seorang lelaki harus memberikan mahar terbaiknya. Gak apa-apa. Lagi pula aku juga tidak keberatan, timpal Humaira. Kamu memang istri salehah, puji Azam. Aku tidak sebaik itu. Jangan terlalu berlebihan karena aku takut Mas kecewa nantinya saat mendapati ada yang tidak sesuai denganku, balas Humaira merendah. Azam tersenyum simpul. Dengan jantung berdebar, dia memberanikan diri meraih tangan Humaira dan menggenggamnya. Untuk pertama kalinya. Hingga tak heran, tangan itu terasa sangat amat dingin karena Humaira sangat tegang. Tidak ada manusia yang sempurna. Aku, kamu, semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan tugas kita adalah saling menerima. Saling mengisi dan melengkapi, imbu Azam lembut. Humaira mengangguk samar. Hatinya menghangat dan matanya berkaca-kaca. Perlakuan manis dan lemah lembut seperti inilah yang diinginkannya sebagai seorang wanita. 18. Sini. Azam kembali memberanikan diri. Meraih pundak Humaira dan membawa ke pundaknya.
Disandarkan di sana. Mulai hari ini kamu adalah istriku. Kamu jangan sungkan ya. Kamu bebas bercerita apapun. Kamu bebas meminta apapun. Jadikan aku partner untuk berbagi segalanya, kata Azam. Sebelah tangannya meraih pinggang Humaira dan mendekapnya. Humaira mengangguk samar. Meski masih diringi debaran grogi dan canggung, tapi menjadikan Azam sandaran membuatnya hatinya begitu tenang. Rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Azam juga merasakan hal yang sama. Kali ini dia tidak merasa sendiri lagi. Dia memiliki tangan yang akan senantiasa menggenggamnya dengan erat. Terima kasih sudah hadir di hidupku, desis Azam. Dia menoleh, mengecup pucuk kepala Humaira hangat. Bagi Azam, Humaira bukan sekedar istri, tapi penyelamat jiwanya yang nyaris empati sejak lama. Pengisi kekosongan hatinya yang sudah terlalu lama hampa. Humaira tak banyak bicara, hanya diam, menikmati suasana itu, romantis dan penuh kehangatan. Sayangnya, keduanya keburu mendengar suara langkah kaki hingga buru-buru menarik diri masing-masing. Meski sudah sah suami istri, tapi malu mempertontonkan keromantisan. Aki, kau baru pulang. Lama sekali. Sapa Humaira pada Ki Hajar datang. Iya, ngobrol-ngobrol dulu sama yang masih di sana, timpal Ki Hajar. Ini kenapa malah pada duduk di luar? Istirahatkan saja di dalam. Enak, Ki. Anginnya segar. Sahut Azam sambil tersenyum merekah. Ki Hajar mengangguk dan ikut duduk di sana. Hari itu, mereka memang libur dari semua aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Humaira tak mengajar, Aki tak ke padepokan. Tak mencari kayu bakar dan tidak pula ke kebun. Hari itu dijadikan momen istimewa untuk merayakan pernikahan saja. Bahkan saat sore pun, Azam tak ke musola untuk mengajar anak-anak mengaji. Mereka memilih menghabiskan waktu bersama, di rumah. Berbagi cerita, berbagi tawa. Tentu karena meski selama ini mereka tinggal di atap yang sama, tapi tak pernah ada kedekatan yang intens seperti itu. Baik Azam maupun Humaira sama-sama menjaga jarak. Jarang ada perbincangan hangat apalagi saling berbagi cerita tanpa kecanggungan. Dua cangkir teh tawar yang uapnya masih mengepul terhidang di lantai kayu tengah rumah. Juga sepiring pisang goreng yang masih panas. Menemani sore hari dengan hujan lebat di luar. Jadi, kapan Nak Azam akan pulang membawa Humaira? Tanya Ki Hajar. Azam tak langsung menjawab. Dia menoleh dulu pada Humaira. Gimana kesiapan Humaira saja, Ki? Aku. Terserah Mas Azam aja, jawab Humaira kemudian. Gimana kalau lusa? Tanya Azam. Lusa? Ulang Humaira seolah belum yakin. 19. Ya, atau kalau terlalu dadakan bisa diundur lagi. Azam tak ingin memaksa. Jangan ditunda terlalu lama. Kasihan keluarga Nak Azam yang menunggu kabar. Mereka pasti cemas. Ki Hajar akhirnya memberi usulan. Kalau besok terlalu dadakan, lusa lebih baik. Jadi besok kalian bisa mempersiapkan segalanya, lanjut Ki Hajar. Gimana, Ra? Azam kembali meminta pendapat Humaira. Gimana baiknya saja, lusa juga gak apa-apa, jawab Humaira. Kali ini jawabannya terdengar pasrah. Baiklah, kalau gitu, lusa kita pulang ya. Temui kedua orang tuaku. Sekalian aku juga mau ngurus dokumen yang hilang saat di sungai. Seperti KTP dan lain-lain agar kita bisa segera meresmikan pernikahan kita ke negara, timpal Azam. Humaira mengangguk patuh. Meski di dasar hatinya, ia mulai kepikiran, bagaimana respon keluarga Azam padanya nanti. Akankah diterima dengan baik? Apalagi dia hanyalah wanita kampung tanpa kelebihan apa-apa. Karena hujan yang tak kunjung reda, baik Azam maupun Ki Hajar tak ke masjid. Mereka akhirnya mendirikan salat berjamaah di rumah, bertiga. Tetap terasa khusyuk dan hikmat dengan Azam sebagai imam. Nak Azam, Aira, kalian segeralah istirahat. Ini sudah malam. Titah Ki Hajar tak lama setelah mereka mendirikan salat Isya.
Azam dan Humaira malah saling pandang dengan grogi. Keduanya malah sama-sama terdiam. Tak ada yang beranjak. Canggung dan bingung harus apa. Nak Azam sekarang sudah jadi suamimu. Ajak dia ke kamarmu. Lanjut Ki Hajar membuat Azam dan Humaira semakin dilanda ketegangan. 20. Hujan di luar mulai mereda. Menyisakan gerimis kecil yang perlahan menghilang. Suara jangkrik pun mulai memekakkan telinga. Memecah keheningan malam yang nuansanya masih teramat dingin. Apalagi rumah panggung Ki Hajar hanya terbuat dari kayu dan anyaman bambu yang membuat semilir angin mudah masuk melalui celah-celah kecil. Ki Hajar yang merasa tak enak pada sepasang pengantin baru, lekas bangun dari duduknya. Dia berjalan dan masuk duluan ke kamarnya. Kamar yang hampir tidak pernah ditempati sejak ada Azam. Karena lelaki sepuh tersebut memilih menemani Azam tidur di tengahan rumah. Biar leluasa. Mari, Mas. Meski sangat canggung dan grogi, Humaira akhirnya memberanikan diri mengajak Azam. Ia kini seorang istri, dan harus belajar paham apa saja tugasnya. Azam mengangguk samar, berdiri dengan salah tingkah, lalu melangkah mengikuti Humaira menuju kamarnya. Kamar yang belum pernah Azam masuki selama di sana. Apalagi ruangan itu memang selalu tertutup dengan tirai bergambar angsa. Maaf kamarnya seperti ini, kata Humaira dengan senyum tipis. Yakin sekali, lelaki yang sudah menjadi suaminya kini belum pernah tidur di kamar seperti sekarang. Kamar yang hanya ada kasur kapuk berukuran sedang juga lemari pakaian yang sangat jadul. Gak apa-apa. Yang penting kan bukan tempatnya, tapi siapa yang ada, timpal Azam. Bisa saja. Humaira menahan senyum malu-malu. Silakan, Mas segeralah istirahat. Pasti capek kan? Lanjut Humaira. Memangnya Aira mau kemana? Tanya Azam. Gak kemana-mana. Mau sisir rambut dulu, timpal Humaira. Meski canggung, ia mulai melepas jilbab yang senantiasa menutupi kepalanya. Hingga rambut hitam legam itu kini tergerai indah. Azam masih berdiri, terpaku. Menatap kagum pada keindahan mahkota yang selama ini tertutup sempurna. Dia juga bangga, karena keindahan itu kini menjadi miliknya, seutuhnya. Tanpa berkedip, Azam terus memperhatikan Humaira yang sedang menyisir rambutnya. Sesekali rambut itu diangkat tinggi-tinggi hingga memperlihatkan leher jenjangnya. Azam menelan ludah. Sebagai lelaki yang pernah menjalin mahligai pernikahan, ia tentu pernah menyesap manisnya R4 jang pengantin. Gairah itu tentu lebih mudah terpantik. Azam menggeleng. Mengenyahkan pikiran kotor yang mulai menguasai pikirannya. Dia pun buru-buru melangkah, lalu merebahkan diri di atas kasur kapuk yang jauh berbeda dengan kasur busa di rumahnya. Keras. Di sana Azam berbaring, terlentang. Matanya masih memperhatikan Humaira yang sedang menyimpan kembali sisirnya. Wanita yang usianya sudah matang itu seolah bingung harus apa. Ia lalu pura-pura merapikan mukena dan sajadah yang padahal sudah dilipat rapi. Sudah, ayo tidur. Ini sudah malam, kata Azam akhirnya. 21. Humaira mengangguk kikuk. Dengan langkah berat, kakinya mengayun menuju kasur, lalu ikut berbaring di sana. Dengan jantung memburu, dan keringat dingin yang mulai bermunculan. Tak heran, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, Humaira harus berada dalam satu kamar bersama seorang lelaki. Bahkan satu tempat tidur. Meski lelaki itu sekarang sudah menjadi suaminya, tapi tetap saja Humaira belum terbiasa. Kenapa? Tegang ya? Tanya Azam pelan. Bahkan serupa bisikan. Humaira tak menjawab. Hanya memalingkan wajahnya malu-malu. Gak perlu tegang. Aku gak akan macam-macam. Aku takut. Nanti Aki ngiranya ada gempa, lanjut Azam terdengar seperti candaan padahal serius. Kenapa dikira ada gempa? Tanya Humaira polos. Azam terkekeh pelan. Gak apa-apa. Biar dipan kayu di kamar ini gak berisik aja. Tapi dipan kayunya pasti bersuara kalau kegerak-gerak, balas Humaira. Makanya gak ngajakin banyak gerak dulu. Azam menanggapi. Malam ini kita tidur saja, ya.
Biar besok bisa fokus nyiapin buat ke kota. Humaira mengangguk cepat. Debaran jantungnya sedikit melambat dengan helaan napas lega. Sayangnya, itu hanya berlangsung beberapa detik saja, karena Azam tiba-tiba menarik TV Bu Humaira agar semakin mendekat. Menempel tanpa jarak. Dingin, desis Azam pelan. Tangannya melingkar di TV Bu Humaira yang masih mematung karena tegang. Bahkan ia nyaris lupa caranya bernapas. Kalau cuma pelvek, gak apa-apa kan? Gak akan mengakibatkan gempa. Azam berbisik renyah di telinga Humaira. Sapuan hangat napas lelaki itu membuat bulu kuduk Humaira meremang. Aliran D4 rah di TV buhnya terasa berhenti dan tiba-tiba ada yang berdesir hebat. Oh, iya, ada yang kelupaan. Satu lagi. Lanjut Azam. Dan kap, satu kecupan mendarat di pipi Humaira. Selamat tidur. Satu kecupan sebelum tidur juga gak akan membuat lantai kayu kamar ini berisik, sambungnya menahan senyum. Perasaan Humaira semakin kalang kabut. Seumur-umur, ini kali pertama dia disifem seorang laki-laki. Jantungnya semakin berdentam hebat, hingga tak mampu membuka suara saking tegang dengan keadaan. Cepetan tidur. Aku ada di sini, akan selalu menjagamu. Jadi jangan takutkan apapun. Jangan khawatirkan apapun. Oke. Azam semakin mengeratkan pelvkannya, lalu membelai kepala Humaira dengan lembut. Sesekali mengecupnya hangat, mengalirkan ketenangan yang perlahan merayap di jiwa Humaira. Azam pun tak mengatakan apapun lagi. Sejak tadi dia bicara sendiri. Karena Humaira terus terdiam, Azam akhirnya memilih untuk mulai memejamkan mata, sembari menahan gejolak yang inginnya segera dituntaskan. Namun ia tak ingin terlalu terburu-buru. Ingin menyesapnya di waktu dan kondisi yang tepat. Karena kelelahan, Azam akhirnya tertidur. Irama napasnya teratur dengan D4 dan naik turun. Mendengar dengkuran halus dari Bir sang suami, Humaira tersenyum lega. Ritual malam pengantin yang sejak kemarin menjadi ketakutannya tolak terjadi. Dia pun ikut memejamkan mata, tetap berada dalam pelukan. 22. Azam. Cuaca dingin akibat sisa hujan deras sore tadi, tak lagi dirasakan keduanya. Karena mereka mendapatkan kehangatan dari TV bu pasangannya yang tetap saling berpelukan sampai subuh menyapa. Saat mata Humaira terbuka perlahan, pupilnya sempat melebar melihat ada laki-laki di sisinya. Hingga ia buru-buru sadar kalau posisinya sekarang memang sudah memiliki suami. Mas, bangun. Sudah azan. Humaira mengusap pelan lengan Azam. Mereka sedikit terlambat bangun dari biasanya saking lelapnya. Sudah azan? Tanya Azam memastikan dengan suara serak khas bangun tidur. Sudah. Baru saja selesai, jawab Humaira. Baiklah, tapi sun dulu, baru mau bangun. Pinta Azam manja. Dia sudah menahan satu hal yang paling inti, dan tidak ingin melewatkan momen-momen manis kecil yang biasa dianggap sepele. Seperti kecupan saat bangun tidur. Sebagai baterai energi di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Mas. Suara Humaira mendayu nan manja. Malu. Padahal baru saja membuka mata. Loh, kenapa? Sah-sah saja kan? Kan sudah menikah. Balas Azam. Ia masih duduk di atas kasur dengan mata yang sedikit berat. Humaira menghela napas panjang diam-diam. Mengurangi rasa grogi dan canggung yang masih tebal menyelimuti. Lalu dengan cepat, dia mendekatkan wajahnya ke wajah Azam hingga satu ciuman singkat itu Azam dapatkan. Terburu-buru. Juga malu-malu. Saking malunya, Humaira sampai langsung berdiri dan melesat keluar dari kamar. Wajahnya merona, jantungnya bergemuruh dengan hati merekah. Pagi hari yang indah. Seperti sepucuk bunga yang baru saja mekar. Hingga bibirnya terus saja melengkungkan senyuman tanpa sadar. Bahkan saat mengambil wudhu pun ia masih senyum-senyum sendiri. Keluar kamar mandi, Humaira nyaris bertabrakan dengan Azam karena tak fokus. Hal itu membuat Humaira semakin kikuk. Tunggu, ya, kita salat berjamaah. Tutur Azam. Humaira mengangguk saja.
Aki sepertinya ke masjid. Gak ada soalnya. Iya. Harusnya aku juga ke masjid, malah kesiangan. Soalnya nyenyak banget tidurnya. Hangat, timpal Azam. Humaira menahan senyum. Duluan. Dia buru-buru menelanjutkan langkah dan kembali masuk rumah. Menyiapkan 2 sajadah dan alat salat untuk dirinya dan Azam. Begitu selesai wudhu, Azam langsung mengenakan sarung dan baju koko milik Ki Hajar. Lalu dia berdiri di depan dan menjadi imam untuk Humaira. Sampai 2 rakaat itu selesai dengan hikmat. Azam berbalik, tersenyum menatap Humaira yang masih mengenakan mukena. Humaira ikut tersenyum, malu-malu kucing. Lalu mengulurkan tangannya pada Azam dan mencifem punggung tangan suaminya itu. Azam juga segera mengecepepe kening Humaira. Sedikit lama, sampai suara langkah kaki orang di luar membuat Azam menarik dirinya. 23. Suara pintu berderit seiring Ki Hajar memasuki rumah. Lelaki sepuh itu tersenyum menatap Humaira dan Azam yang masih duduk di atas sajadah masing-masing. Aki baru pulang dari masjid, cicitnya. Padahal di rumah aja, Ki. Jalannya licin, kemarin hujannya deras sekali, tutur Humaira seraya melepas. Mau kena? Gak apa-apa. Aki kan sudah biasa, balas Ki Hajar. Ya sudah. Aira ke dapur dulu, mau masak air sekalian ngangetin nasi. Humaira segera beranjak pergi. Sedangkan Ki Hajar duduk membersamai Azam. Aki sudah bilang pada warga kalau besok nak Azam pulang. Mereka sedih, tapi mereka juga tak mungkin menahan. Hanya mendoakan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan, imbuh Ki Hajar. Azam mengangguk pelan. Saya juga sebenarnya sedih, Ki, berat pergi dari sini. Apalagi ninggalin Aki sendirian. Tapi saya janji, saya pasti akan kembali. Aki percaya. Aki cuma titip Humaira. Di sana, dia mungkin merasa asing. Dengan lingkungan barunya, orang-orang barunya. Jangan biarkan dia merasa sendiri. Pinta Ki Hajar. Pasti, Ki. Azam mengangguk yakin. Matahari mulai terang saat Humaira menyajikan sarapan yang selesai dimasak. Dia segera mengisikan piring untuk Azam. Makasih, kata Azam saat menerima piring tersebut. Di atasnya ada nasi dengan dadar telur bebek dan tumis bayam yang Humaira petik di belakang rumah. Ki Hajar juga mengisi piringnya sendiri, lalu melahap masakan sang cucu. Ada kegetiran yang merayap di hatinya. Mengingat masakan itu akan dirindukannya mulai besok. Ki Hajar segera mengerjapkan mata. Membuang jauh-jauh perasaan itu. Demi kebahagiaan dan masa depan Humaira yang lebih, dirinya rela meski harus hidup sendirian dan kesepian di masa-masa tuanya. Bukan hanya Ki Hajar, Humaira juga merasakan kegetiran yang sama. Saat ia berjalan menuju tempat yang ia sebut sekolah. Hatinya gerimis bukan main. Sedih, berat untuk berpisah dengan anak-anak didiknya itu. Tapi Humaira juga sadar diri. Kini dia statusnya adalah seorang istri. Dia wajib taat dan mengikuti perintah suami. Jika suaminya menginginkan dirinya ikut pulang, dia bisa apa selain